Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sesungguhnya mengikut Engkau adalah jalan yang terbaik bagi kami. Jalan yang membawa kami kepada sukacita, hidup berkah pelimpahan itu sampai pada akhir hidup kami. Dan biarlah itu Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidup kami secara pribadi. Dan kami rindukan boleh menjadi bagian kami secara keluarga, di mana kami mengikut Engkau bersama-sama sampai akhir hidup kami. Sebentar kami merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menuntun kami pada jalan-Mu, apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Roh Kudus surapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman sebagaimana yang Kau kehendaki. Dan biarlah Roh Kudus yang sama bantu setiap kami umat-Mu, untuk kami boleh mendengar firman, merespons firman itu, bahkan melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan boleh hadir di tengah-tengah saudara sekali lagi dan berbagi firman. Dan bersyukur saudara hari ini sudah melewati rintangan demi rintangan untuk sampai ke tempat ini mungkin. Dan Tuhan boleh menghadirkan saudara di rumahnya untuk kita boleh bersama-sama memikirkan apa yang jadi kehendaknya. Tema yang diberikan kepada saya, saudara, adalah membangun keluarga yang mengasihi Tuhan. Mari kita membaca dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Saudara boleh membuka Alkitab atau gadget saudara, dan kalau saudara sudah mendapatkannya, saudara bisa memperhatikan bagian itu. Saya akan membacakan untuk kita. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, berbagai lagu tentang keluarga tadi kita nyanyikan, yang tidak saja membawa kita pada sukacita sebagai sebuah keluarga, tetapi juga saudara memberikan satu harapan kepada kita, keluarga yang seperti apa yang menjadi kerinduan kita. Ada satu lagu juga saudara yang secara umum sering dinyanyikan, yang mengatakan, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Teruskan sendiri, saudara. Nah, saudara, saya tentu saja setuju dengan kalimat-kalimat yang indah ini. Keluarga yang baik memang bisa memberkati kehidupan seseorang dan membuat orang itu bisa bertumbuh dengan baik. Kenapa?
Kalau kita perhatikan di tengah-tengah keluarga itu kita bisa menikmati satu rasa dikasihi, dimiliki, dilindungi, dipelihara. Dan keluarga menjadi satu hal yang indah, saudara, ketika kita boleh merasakannya, keindahan di dalamnya. Namun saudara, kenyataannya memang tidak semua keluarga dirasakan begitu indah. Mengapa? Ya maklum saudara, manusia yang tidak sempurna digabung manusia yang tidak sempurna. Yang kadang-kadang tidak saling melengkapi, tetapi membuat ketidaksempurnaan semakin ada di sana. Pria yang tidak sempurna menikah dengan wanita yang tidak sempurna, melahirkan anak-anak yang tidak sempurna. Dan tentu saja itu menjadi pergumulan tersendiri. Sehingga tidak heran saudara, banyak keluarga menghadapi konflik, tekanan ekonomi, luka-luka karena relasi, dan mungkin ada nilai-nilai tertentu yang dimiliki yang menjauhkan mereka dari nilai-nilai Tuhan. Dan masalah utama yang terjadi di tengah-tengah keluarga yang seperti ini saudara, seringkali bukan sekedar karena masalah kurangnya materi. Banyak yang memiliki cukup banyak tetapi juga tidak menikmati keindahan di dalam keluarga. Kadang juga bukan sekedar masalah kurangnya komunikasi. Masih sering ngumpul bersama, ya makan bersama, tetapi juga tidak bisa merasakan keindahan itu. Nah, seringkali saudara, keluarga itu tidak memiliki sebuah keindahan karena keluarga tidak dibangun dengan dasar yang tepat, yaitu menjadikan Tuhan sebagai pusat di dalam keluarga. Kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab kita, Tuhanlah yang merancang keluarga itu. Tuhanlah yang membentuk keluarga itu. Bagaimana mungkin kita itu memikirkan sebuah keluarga yang indah kalau kita mengabaikan perancangnya tersendiri. Nah, hari ini saudara, kita belajar dari Ulangan pasal 6 ini. Kita melihat bagaimana kita itu bisa membangun keluarga yang mengasihi Tuhan dan menjadi keluarga yang baik. Di dalam Alkitab kita melihat saudara bahwa Tuhan berkarya melalui keluarga-keluarga. Bahkan di dalam teks ini kita itu menemukan bagaimana Tuhan itu memikirkan keluarga. Ayat 2 saudara disebutkan engkau dan anak-anak cucumu. Tuhan tidak melihat orang Israel sebagai kepala keluarganya, tetapi juga keturunannya. Ayat 7 katakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Di segala tempat saat duduk, perjalanan dan lain-lain, bukankah itu gambaran aktivitas keluarga sehari-hari? Ayat 9 katakan engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Bukankah itu tempat di dalam sebuah keluarga? Oh saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang peduli dengan keluarga dan mengharapkan keluarga anak-anaknya itu menikmati keindahan di dalam Dia. Dan apa yang Tuhan kehendaki saudara di dalam kita berkeluarga? Yang pertama saudara, di dalam teks ini kita melihat bahwa kasih kepada Tuhan itu harusnya menjadi dasar di dalam keluarga. Kalau saudara perhatikan manusia itu saudara diciptakan dengan kerinduan untuk menerima kasih yang utuh. Pada dasarnya manusia itu tidak ingin diduakan, ingin dicintai satu-satunya. Karena itu saudara muncul perasaan cemburu di dalam diri manusia. Dan perasaan cemburu di dalam hati manusia itu saudara adalah sesuatu yang memang Tuhan berikan. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah dan Tuhan titipkan satu rasa cemburu itu. Mengapa? Karena sesungguhnya saudara, Tuhan ingin manusia itu merasakan apa yang jadi perasaannya.
Ketika Tuhan berkata, aku tidak ingin diduakan, ngerti yo kamu itu. Itu seperti kamu juga tidak ingin diduakan. Melalui hal itu manusia itu diharapkan bisa memahami kerinduan Allah untuk kita itu mengasihi Allah sebagai satu-satunya. Sehingga ketika Tuhan itu berkata, Tuhan itu esa. Ini menunjukkan apa, saudara? Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu ingin dikasihi sebagai satu-satunya. Israel itu tidak boleh mendua hati. Tuhan harus menjadi satu-satunya di dalam pusat hidup mereka. Bahkan ayat 5 menegaskan lagi seperti apa itu. Mereka dikatakan harus mengasihi Tuhan Allah itu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan mereka. Artinya ini saudara, orang itu diminta untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaannya. Orang yang mengasihi Tuhan itu artinya apa? Akan memusatkan hidupnya pada kehendak Tuhan. Mikirin apa yang Tuhan kehendaki. Orang yang mengasihi Tuhan akan merindu apa yang bisa saya lakukan bagi Tuhan. Ia akan rela memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan apa yang dipunyainya untuk kemuliaan Tuhan. Terlebih lagi saudara, Musa ini sudah menyatakan kepada orang Israel, kalau apa? Kalau mereka dulu adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, Tuhan menyelamatkan mereka. Dan sekarang mereka harusnya mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Dan itu diberikan kepada kita juga perintah ini. Mungkin kita jadi bertanya, apakah kita itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita? Saudara mungkin berkata, belum Pak. Mungkin sebagian saudara berkata, kadang iya, kadang enggak Pak. Kalau saya itu mempertanyakan pada diri saya sendiri, saudara, saya juga hanya bisa menjawab kadang iya, kadang enggak. Kadang hati ini saudara bisa punya perasaan yang menyala-nyala mengasihi Tuhan, tapi kadang bisa redup. Ada banyak hal yang bisa merebut hati saya, pikiran saya, dan perhatian saya kepada Tuhan. Dan bukankah itu kenyataannya? Kalau demikian, bukankah kita ini adalah orang-orang yang gagal memenuhi perintah Tuhan? Kita gagal melakukan hukum yang terutama. Jikalau demikian, bagaimana saya bisa berkenan kepada Tuhan? Dan bagaimana saya bisa katakan saya mengasihi Tuhan? Atau saya termasuk orang yang mengasihi Tuhan? Oh puji Tuhan saudara, di tengah kegagalan kita untuk mengasihi Dia dengan sepenuhnya, Kristus itu hadir di tengah-tengah kita. Ia adalah pribadi yang sempurna, yang mengasihi Bapa dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatannya. Seluruh hidupnya tertuju pada kehendak Bapa. Keinginannya adalah melakukan kehendak Bapa. Sampai dia harus menghadapi salib dan dia berkata, bukan kehendakku tapi kehendak Bapa yang terjadi. Karena pengorbanan Kristus, maka kita yang percaya kepadanya, yang gagal mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya, bahkan tidak mampu mengasihi Tuhan dengan sempurna itu, dilayakkan, diperkenan Allah di dalam keterbatasan kita untuk mengasihi Dia. Sekalipun saudara, panggilan itu bukan berarti berhenti.
kita dipanggil untuk terus mengupayakan mengasihi dia, dan mengasihi dia. Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menolong kita berupaya lagi mengasihi dia. Di dalam Kristus itulah saudara, kita itu disebut orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu saudara, ketika Kristus itu menjadi pusat kasih kita, ketika Kristus itu menjadi dasar kasih kita di tengah-tengah keluarga, maka sekarang keluarga itu tidak lagi dibangun oleh kekuatan manusia, tetapi oleh kasih Allah. Dan inilah saudara yang akan menentukan keluarga kita itu seperti apa. Kalau kita ingin membangun keluarga yang mengasihi Tuhan, biarkan kasih Kristus itu yang mendasari. Kalau demikian saudara, apa yang harus jadi perhatian kita? Saya rasa yang harus jadi perhatian kita adalah kita harus memastikan apakah saya dan keluarga saya ada di dalam Kristus. Apakah saya yang adalah bagian dari keluarga itu sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah pasangan saya sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah anak-anak saya sudah mengenal Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah orang tua dan saudara-saudara saya ini juga sudah menerima Kristus? Bahkan apakah pacar saya itu sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kenapa saudara? Ini adalah satu hal yang harus mendasari di dalam keluarga yang disebut mengasihi Tuhan. Saya secara pribadi saudara, merasakan, mengingat satu waktu di mana saya juga pernah merasakan itu. Kalau saya menoleh ke belakang, pasti ada satu titik di mana saya itu mengenal Tuhan. Dan kalau saya perhatikan, itu titik itu saudara mempengaruhi kehidupan saya yang sekarang ini. Saya tidak bisa melupakan hal yang paling menentukan hidup saya adalah ketika mama saya membawa saya ke gereja. Ia tidak pandai berbicara, tidak mengenal banyak teologi, tapi dia sudah menghantar saya untuk mengenal Kristus. Dan ketika saya itu bertumbuh di dalam Kristus, maka saya itu merasakan mulai ada perasaan-perasaan yang merindukan orang lain diselamatkan. Dan salah satu kerinduan besar dalam hati saya waktu itu adalah, kalau boleh papa saya juga bertobat, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu menjadi doa saya saudara. Bertahun-tahun saya berdoa untuk berharap Tuhan membuka hati papa saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya rasa kurang lebih 13 sampai 14 tahun saya berdoa itu dan baru dijawab. Kira-kira 6 bulan sebelum papa saya meninggal, dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita itu dipanggil saudara untuk berjuang supaya keluarga kita menjadi keluarga yang mengasihi Kristus. Karena kasih Tuhan itu perlu menjadi dasar dari suatu keluarga yang kuat, yang sehat, dan yang diberkati. Dan keselamatan mereka harus jadi perhatian kita. Coba pikirkan sebentar. Siapa di rumahmu yang belum terbuka hatinya? Dan biarlah itu jadi doa saudara dan jadi kerinduan saudara. Tidak berhenti sampai di situ saudara.
Di dalam bagian ini kita melihat yang kedua, bahwa ketika kita ingin membangun keluarga yang mengasihi Kristus, mengasihi Tuhan, maka iman kepada Tuhan itu perlu menjadi warisan bagi keluarga kita. Sebagian di antara saudara kan jadi peserta asuransi. Mungkin sebagian saudara juga agen asuransi. Saudara tentu mengerti ini. Ketika kita itu ikut hasil asuransi untuk memberikan satu jaminan tertentu, kita itu berpikir dengan demikian keluarga saya akan mendapatkan jaminan di masa depan. Karena itu kita menyisihkan uang kita sisihkan dana kita supaya nanti masa depan mereka oke. Tidak cuma itu saudara, bahkan kita juga rela menyisihkan waktu kita, tenaga kita, bahkan juga dana kita untuk berinvestasi, melakukan pendidikan kepada anak-anak kita dengan lebih baik. Dengan harapan apa saudara? Ya kalau boleh mereka nanti itu juga akan bertumbuh jadi orang yang baik dan menikmati akan kehidupan yang lebih baik. Tentu saja semuanya itu tidak salah. Tetapi saudara harus perhatikan ada satu warisan yang jauh lebih berharga. Yang bukan hanya berguna selama hidup di dunia ini, tetapi juga bernilai sampai pada kekekalan, yaitu iman kepada Tuhan. Segala yang kita persiapkan itu saudara terbatas. Satu saat saudara ada seorang ibu yang bercerita kepada saya, dia resah sekali. Resah apa saudara? Anaknya sudah jauh dari tempat tinggalnya, ngalami satu masalah. Tidak saja ngalami masalah, mulai pacaran dengan orang yang tidak seiman. Dia merasa begitu bingung. Bahwa ternyata saudara, dana yang kita berikan, persiapan yang kita berikan, tidak cukup kalau kita itu tidak meletakkan dasar iman. Di dalam teks yang tadi kita baca dikatakan di sana, dengarlah hai orang Israel. Tentu ini tidak berhenti sampai di situ kita disuruh mendengar. Kenapa? Ada serangkaian perintah-perintah lain yang muncul di sana. Yang dikatakan kasihilah, taruhlah, ajarkanlah, bicarakanlah, tuliskanlah. Artinya apa saudara? Iman kepada Tuhan itu bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dihidupi. Tidak berhenti sampai dihidupi, tapi diwariskan. Komitmen kepada Tuhan itu harus menjadi urusan keluarga. Dan hal ini saudara terlihat dari perintah Tuhan untuk mengajarkannya kepada anak-anak, bahkan membicarakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Berulang-ulang lagi. Kapan? Ketika duduk dalam perjalanan, berbaring atau bangun. Ayat ini saudara menunjukkan bahwa berbicara pengajaran firman, berbicara tentang pendidikan itu bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah. Di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan rumah itu menjadi tempat pertama anak belajar mengenal Tuhan. Bahkan Tuhan itu menghendaki firman-Nya itu hadir tidak saja di dalam kehidupan di dalam rumah, tetapi bahkan sampai di luar rumah. Engkau harus menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Pengajaran firman itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ia bagian di dalam suasana rumah, percakapan keluarga, kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam membangun keputusan-keputusan.
Dalam konteks ini seolah-olah orang dewasa di Israel itu dipanggil untuk menjadi pengajar iman. Dan memakai kesempatan itu untuk mendidik generasi-generasi yang berikutnya. Nah, kadang Tuhan memang meminta seperti itu, saudara. Bahkan kadang Tuhan itu kasih caranya. Misalnya, saudara, ketika orang Israel itu habis keluar dari Mesir, mereka melewati sungai Yordan. Setelah melewati sungai itu, Tuhan memerintahkan supaya Yosua itu mengambil batu 12 ditumpuk. Untuk apa? Tentu saja untuk jadi monumen. Mengingat akan pertolongan Tuhan. Tapi kemudian Tuhan gak berhenti di sana. Dia kasih satu pernyataan. Kalau anak-anakmu bertanya, apa artinya? Maka kamu akan harus menjelaskan karya Tuhan yang luar biasa yang sudah menolong orang Israel keluar dari Mesir. Pendidikan itu menjadi satu hal yang penting. Bahkan Paulus menegaskan kepada orang tua, didiklah anak-anak itu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Karena itu saudara, warisan yang terbesar bagi keluarga bukan apa yang kita tinggalkan untuk mereka, tetapi iman yang kita tanam di dalam hati anak-anak kita. Kita perlu mengajarkannya supaya mereka menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan itu akan menolong mereka hidup di dalam masa depan mereka. Kenapa saudara? Ya kadang-kadang kita melihat tidak semua kita bisa melihat karya Tuhan di dalam hidup kita. Seolah-olah segala sesuatu terjadi begitu saja dan kita menikmatinya. Tidak ada Tuhan juga enggak apa-apa. Satu saat saya bersama dengan istri saya itu mengantar anak saya studi dan mencari rumah kos. Ada beberapa pilihan rumah kos yang kami pertimbangkan. Sampai waktunya sudah hampir dekat harus memutuskan, tiba-tiba saudara ada satu lagi yang harus kami lihat. Dan rumah kos yang dilihat ini saudara adalah rumah kos yang baru. Perabotnya baru dan harganya oke saudara. Bahkan dihitung-hitung lebih murah dari yang lain. Akhirnya dipilihlah rumah kos itu. Anak saya tentu saja senang. Dan kemudian dia berkata kepada kami, inilah Pak, Mah, buah kesabaran katanya ya. Gak buru-buru, sabar, sampai akhirnya dapat yang terbaik. Tetapi saya dan istri punya sudut pandang yang berbeda, saudara. Saya katakan kepada anak saya, ini bukan buah kesabaran. Ini jawaban doa. Papa, mama doa. Kamu doa untuk dapat tempat kos yang baik. Dan ketika kamu dapat tempat kos yang baik, ingat, itu karena Tuhan. Dan kita perlu mensyukurinya. Kadang saudara, kita perlu belajar melihat Tuhan di dalam hidup kita. Kita perlu mengajar anak-anak kita melihat Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka perlu tahu Tuhan yang hadir, memimpin, dan menjawab doa. Kalau kita tidak menolong mereka mengerti, kadang-kadang saudara, semua hal seperti biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita mengarahkan mereka untuk melihat Tuhan, mereka akan bertumbuh di dalam iman mereka. Setiap kita sebagai anggota keluarga dapat dipakai Tuhan untuk mewariskan iman.
Kita dapat menyalurkan iman itu kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada pasangan kita, anak-anak kita, bahkan sampai pada cucu kita, buyut kita mungkin. Dan itu yang dikehendaki Tuhan, saudara. Karena itu saudara, ketika kita berpikir bagaimana saya bisa membangun keluarga yang mengasihi Tuhan, doakan. Doakan keluarga kita supaya mereka mengenal Kristus dan bertumbuh di dalam Kristus. Kita berdoa untuk studi mereka, oke, baik. Kita berdoa untuk pekerjaan dan usaha mereka, baik. Kita berdoa untuk jodoh anak-anak kita, baik, saudara. Kita berdoa untuk kesehatan orang tua kita, kesehatan dari engkong kita, oke. Tetapi saudara perlu tahu ada satu hal yang perlu jadi bagian doa saudara, adalah imannya kepada Tuhan. Biarlah dia boleh mengenalnya. Untuk dia punya sahabat yang setia, yang akan berjalan bersama-sama dengan dia di tengah-tengah dunia yang tidak mudah, bahkan sampai akhir hidup mereka. Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Bangunkan kebiasaan rohani di rumah saudara. Sebagai orang tua kita dipanggil untuk melakukan pendidikan rohani di rumah. Karena itu saudara, berikan ruang di rumah untuk firman Tuhan dibicarakan, dibacakan, dan didengar. Kadang sering tiap kali anak saya itu setelah hari Minggu, biasanya saya bertanya, apa khotbah yang kamu dengar hari ini? Saya ingin tahu apa yang didengarnya dan apa yang diresponsnya. Sebagai bagian memulai pembicaraan tentang firman. Sekalipun saudara kadang saya dengar jawabannya, lupa. Pagi dengar, sore lupa. Ya. Saya bingung mau menyalahkan dia atau pendetanya, saudara ya. Tapi itu perlu saudara kita bangun di sana. Membangun doa bersama untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Bahkan bawalah anak-anak kita, ajaklah keluarga kita untuk datang beribadah. Orang tua yang menghantar anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah kelelahan saudara, buru-buru pagi-pagi harus mempersiapkan kadang jengkel. Pekerjaan saudara tidak sia-sia. Saudara harus ingatkan anak remaja saudara yang kadang males bangun, tapi saudara paksain jadi suasana agak kurang nyaman, karena harus didorong-dorong. Tidak sia-sia. Saudara menanamkan iman itu kepada mereka. Dan tidak berhenti di sana saudara, tunjukkan teladan iman itu. Karena pengajaran yang paling kuat itu seringkali bukan melalui kata-kata, tetapi melalui kehidupan yang dilihat sehari-hari. Anak-anak belajar tentang Tuhan, kadang bukan apa yang dari yang mereka sekedar dengar, tapi apa yang dilihat dari hidup orang tuanya. Apakah orang tuanya mencintai Tuhan? Apakah orang tuanya menghormati Tuhan? Apakah orang tuanya memikirkan Tuhan? Bahkan orang tua kita pun melihat kita dari apa? Dari tindakan kita bukan. Bagaimana kita mengharapkan orang tua kita percaya ketika kita sendiri tidak menunjukkan iman kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, dan hidup yang diubahkan. Saudara, kita berada di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu. Tantangan keluarga tidak saja di dalam, tetapi juga dari luar. Kita butuh saudara kekuatan untuk keluarga kita di tengah-tengah zaman ini. Dan berbahagialah mereka yang memiliki Tuhan.
Mungkin saudara berkata, tapi gimana Pak, saya tidak ahli, saya tidak pandai mengajar, saya juga tidak sempurna jadi papa, saya tidak sempurna jadi mama. Satu hal yang perlu saudara perhatikan, tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi saudara perlu tahu, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang mewariskan iman, akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dari generasi ke generasi. Di dalam segala jatuh bangunnya kita, saudara. Ketika saudara menaruh keyakinan saudara di dalam Kristus dan kerinduan saudara untuk membawa orang pada Kristus. Saudara lihat kehidupan keluarga Abraham, tidak sempurna. Saudara lihat cerita tentang keluarga Ishak, tidak sempurna. Keluarga Yakub, tidak sempurna. Keluarga Daud, tidak sempurna. Tetapi apa yang kita lihat? Di dalam ketidaksempurnaan mereka, dalam jatuh bangunnya mereka, dalam kegagalan mereka, mereka tetap berupaya mewariskan iman dari generasi ke generasi. Dan itulah yang memelihara keturunan mereka. Karena itu saudara jangan menunggu untuk menjadi sempurna, untuk membangun keluarga yang mengasihi Tuhan. Jangan menunggu keadaan ideal untuk mulai membangun kerohanian keluarga. Yang penting, tanamkan iman dan percayakan pertumbuhannya kepada Tuhan. Dan saudara akan melihat hasilnya. Berbahagialah orang-orang yang rindu membangun keluarga yang mengasihi Tuhan. Mulailah dari hidupmu dan biarlah itu mengalir sampai keluarga boleh merasakan damai sejahtera, bahkan memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Saudara, mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita boleh membangun satu kerinduan untuk keluarga kita. Untuk mereka percaya kepada Tuhan, bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu pada hari ini di dalam segala pergumulan mereka. Tetapi Engkau ingin menuntun anak-anak-Mu ini Tuhan di dalam jalan-Mu. Di dalam segala kegentaran mereka, bergumul dengan diri, bergumul dengan kegagalan. Mari Tuhan, Engkau bangkitkan saudara-saudara kami, untuk mereka boleh mencoba lagi hidup bagi Tuhan. Dan di tengah-tengah segala kekhawatiran mereka kepada orang-orang yang mereka kasihi, baik orang tua mereka, anak mereka, cucu mereka, Tuhan teguhkanlah hati mereka untuk mulai berbagi iman kepada orang-orang di sekitarnya. Dan biarlah keluarga-keluarga yang ada di tempat ini dipelihara oleh Tuhan, diberkati Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati saudara.